Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ini kan ada kali kecil nih, yang ketambak sampai ke sawah irigasi, ya kan? Ya. Jadi dari irigasi yang di sana itu tembus ke sini, berbuangnya kan ke sungai ini. Nah setelah sungai ini duruk, kan kemarin itu kan kita ini duruk kan, ini mati total, nggak ada jalan air. Jalur air. Ya. Nah, banyak di sana meluap, termasuk di tempat kita tambaknya kan? Banjir. Ya? Banjir. Pemerintah kewajiban setiap 10 tahun sungai yang dangkal-dangkal itu kewajiban dikeruh. Bukan malah ditimbun. Ya, ini mah datang ditimbun. Suruh, nangis saya ini petani. Saya bukan orang pemerintah, bukan orang politik, bukan orang partai. Petani, kerjanya tani, ngurus anak, ngaji doang. Nggak ada urusannya, saya belum pernah jadi pangkat. Nggak ada urusannya. Tapi kalau kalinya duruk, anak-anak saya, cucu saya, semua orang butuh makan. Tentang sawah yang duruk-duruk, tolong periksa dokumennya. Karena banyak katanya saudara kita ya belum dilunasi, udah dulu kasihan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dedikasikan video kajian mitigasi lapangan. Kami memang turun langsung ke lapangan ini. Pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Kedua kepada seluruh anggota DPR RI. Ketiga kepada seluruh jajaran yang terkait dengan penyelesaian perkara masalah tanah yang dirampas di proyek PIK 2, termasuk masalah pagar laut begitu. Dan juga tentu saja saya sampaikan video ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Tujuan video ini dibuat yang pertama agar masyarakat tahu fakta sesungguhnya tentang kasus pagar laut ini, juga kasus perampasan tanah yang ada di darat, sehingga masyarakat tidak hanya melihat kezaliman yang terjadi di laut, tetapi kezaliman itu juga terjadi di daratan. Nah, yang kedua memang kami akan dokumentasikan fakta di lapangan ini sebagai bagian dari proses pembuktian perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754 PDTG 2024 PN JKT PST. Nah, saya perlu juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat karena ada perdebatan tentang sungai yang diuruk. Terakhir saya diskusi di ILC, di programnya Bang Karim Ilyas, ada yang menyebut bahwa kali yang diuruk itu tidak ada. Nah, ini kami datang ke lokasi Kalimalang yang diuruk, nanti kami akan meminta penjelasan warga tentang itu. Yang kedua, kami ingin menjelaskan apa itu fakta. Jadi definisi fakta itu adalah materi yang terindra. Nah, materinya hari ini yang terindra adalah sungai yang diuruk dan dampaknya kepada tambak-tambak. Apa yang kami indra? Nah, kami bisa mengindranya di sini dengan mata kita semuanya. Jadi materi yang terindra itu bisa dengan mata, bisa kita dengar, bisa kita kecap, dan seterusnya. Itu adalah fakta. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kali itu diuruk untuk proyek PIK 2, nah ini, kali ini diuruk Kalimalang, berada di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dan kami ambil video ini pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari ya, 2025. Nah, memang ini belum menjadi fakta hukum ya. Nanti akan kami jadikan bukti yang akan dibawa ke persidangan. Dari fakta ini kemudian nanti akan menjadi fakta persidangan setelah diperiksa dokumen kami di persidangan. Video ini menjadi bukti di persidangan. Setelah nanti menjadi fakta persidangan, kemudian oleh panitera dicatat sebagai bagian dari materi muatan putusan, nanti akan terlampir dalam bukti-bukti dalam putusan, maka fakta tentang Kalimalang yang ada di Kronjo atau di Desa Munjung ini menjadi diuruk begini, ini akan menjadi fakta hukum. Nah, sekali lagi, kebenaran itu tidak harus selalu menunggu verifikasi pengadilan. Dan tidak semua fakta butuh dibuktikan. Sebagaimana fakta tentang gula itu manis. Semua orang sudah tahu, tidak perlu ada yang membuktikan bahwa gula itu manis. Karena setiap indera perasa kita bisa merasakan bahwa gula itu manis. Kalau ada orang yang mengatakan gula itu asin, berarti orang itu bisa jadi ada masalah di indera pencerapnya. Bukan gulanya yang bermasalah, tapi orang itu. Dan hari ini ketika kami melihat fakta ada kali yang diuruk untuk proyek PIK 2, itu adalah fakta sebagaimana gula yang manis tadi. Sebenarnya tidak perlu dibawa ke pengadilan,
negara bisa bertindak untuk membebaskan masyarakat dari kezaliman proyek PIK 2 ini. Nah, nanti kalau ada orang yang mengatakan nggak ada kali yang diuruk, berarti inderanya bermasalah atau setidaknya otaknya bermasalah. Sama seperti orang yang mengecap gula terus dia bilang ini asin, ini kan bermasalah otaknya, atau paling tidak indera perasanya bermasalah. Ini orang-orang seperti ini yang harus kita kita khawatiri ya, pernyataan-pernyataannya kalau tidak kita uji di lapangan dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, yang pertama tentang kali Malang yang diuruk. Nanti tolong dijelaskan yang pertama kepada Bapak siapa Pak? Kenalkan Pak namanya Pak. Ya, nama Haji Jabir. Ya, bisa dijelaskan Pak, bagaimana kronologis kok kali bisa diuruk dan dampaknya bagi Bapak yang di sini penambak juga ya Pak ya? Iya, penambak. Gimana? Tolong diceritakan Ya. sejak kapan ini diuruk? Terus sekarang terlihat ada sodetan kecil ini ya? Iya. Bagaimana ceritanya ada sodetan kecil ini? Silakan. Ini pertama kali dulu durung. Durungnya juga malam. Siang saya jaga. Gak boleh kali ini durung. Karena kali ini punya pemerintah. Keperluannya semua orang butuh kali. Termasuk tambak. Tambak itu keluar masuknya air itu dari kali. Kalau nggak ada keluar masuk, matikannya. Satu. Kedua, kali itu pembuangan air dari desa-desa itu kalau musim hujan bisa jadi lautan. Nah, dia itu nggak percaya. Durung terus-terusan. Malam saya jaga, saya tidur, durung lagi, sampailah sekilo lebih dari Keronjo, wilayah Keronjo dengan wilayah Muncung. Ya, namanya ini Kalimalang, jurusan Muara Selasi, Sabandar. Terus orang kampung ngamuk karena tambaknya pada banjir. Terdampak ya? Iya, terdampak. Ya, ada sungai kecil ini, ada 3. Keronjo, Muncung 2. Yang dulu gitu. Sekarang dibongkar tuh, kelihatan tuh ya. Bongkar kemarin baru ini. Kali sungai Kalimalangnya itu selebar apa sebelumnya? Sebelum ada aliran kecil? Sungai Kalimalang itu bukan sungai buatan. Saya dengar di TV apa di mana? Sungai buatan. Tuh, itu Kalimalang Bekasi itu. Itu Bekasi yang buang. Di sini nih. Pemerintah ini belum pernah membangun atau bikin Kalimalang dari zaman Belanda. Saya aja nggak tahu bikinnya. Lebarnya 20 meter. Ya, 2 meter. Seharusnya menurut saya pemerintah kewajiban setiap 10 tahun sungai yang dangkal-dangkal itu kewajiban dikeruk. Bukan malah ditimbun. Ya, ini mah datang-datang ditimbun. Durung. Nangis saya. Saya ini petani. Saya bukan orang pemerintah, bukan orang politik, bukan orang partai. Petani, kerjanya tani. Ngurus anak, ngajar ngaji doang. Nggak ada urusannya. Saya belum pernah jadi pangkat. Nggak ada urusannya. Tapi kalau kalinya durung, anak-anak saya, cucu saya, semua orang butuh makan. Terus pertanian, sawah, kenapa datang-datang durung? Bukan tanah mati itu. Tanah produktif itu bertonton. Lumbung padi daerah Keronjo Muncung. Padahal itu seharusnya dibangun pertanian supaya bisa 2 kali, 3 kali. Kali Muncung Keronjo ini pertaniannya kalau nggak ada hujan nggak panen. Karena kayak anak tiri Tangerang itu. Coba tanya bupatinya tuh, kapan mau dibangun Keronjo Muncung supaya bisa ya irigasinya. Saya tahun 81 minta dibikin irigasi dari Mawuk. Waktu itu Padana, Bupati Pak Subirin. Sampai sekarang nggak dikasih. Tuh saya pengen dibangun saya mah. Nggak pengen apa-apa. Coba tolong Pak Presiden. Sungai saya bangun lagi lah biar bagus. Saya ini bisa nanam ikan lagi, nanam padi. Itu aja pengen saya. Nggak ada urusan dengan apalah. Kalau tambak punya Bapak yang terdampak ini gimana lokasinya ini ya? Ya itu 6 hektar lebih. Di shoot ya kamera ini ya tambaknya. Tuh. Ya, ikannya pada mati gitu. Berapa ribu meter ini? 62.000 lebih. Sekarang Tuh. bagaimana? Dulu penghasilannya berapa ton sekali ngangkat? Sekali ngangkat 3,5 ton. Kalau lagi ya Ikannya artinya apa itu? ikan bandeng. Sekilo berapa? Ya kalau 20.000 berapa? 70 juta. 70 juta. Nah, Kalau setahun 2 kali, kadang 3 kali. 3 Kalau kali lagi punya 70. 70 berapa? 210 juta. Ya. Mau diganti 50.000, saya nggak mau. Oh, Bapak termasuk yang ditawar tanahnya? Wih, bukan ditawar lagi. Itu mah malah ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Harganya berapa? 50.000. Tapi Bapak nggak mau ya? Nggak mau. Masih bertahan sampai Bertahan sampai sekarang. Cuman tuh sekarang masih. dampaknya gimana untuk melihara ikan? Jadi Dia mati nggak bisa. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.